Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di webinar Stimik Tazkiyah dengan tema dari ide jadi aplikasi, bikin sistem administrasi warga modern pakai Node.js dan Flutter. Perkenalkan, saya Mutiara Dinda yang akan membantu jalannya acara webinar ini dari awal hingga akhir. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh tim pemateri, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat informasi promosi dan beasiswa Stimik Tazkiyah, yang terakhir ada penutup. Semoga seluruh rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat serta inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya, kita memasuki sesi utama yang sangat dinanti-nantikan, yaitu pemaparan materi mengenai proses pengembangan aplikasi administrasi warga dari tahap ide hingga implementasi menggunakan Node.js dan Flutter. Kepada pemaparan materi, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada kamu Tiara sudah membawakan acara pada hari ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Tiara, bahwasannya hari ini kita akan membahas topik yaitu dari ide menjadi aplikasi dengan membuat sistem administrasi warga modern menggunakan framework Node.js dan juga Flutter. Jadi pada pembahasan kali ini kita bukan hanya membahas teori, tapi juga kita akan diajak melihat bagaimana proses nyata di balik pembuatan sebuah aplikasi ini. Mulai dari ide, dari permasalahan, ide hingga aplikasi jadi gitu. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan tim kita terlebih dahulu ya. Mungkin izin perkenalkan nama saya Azmi Itaki Hamami. Di sini saya adalah sebagai project manager dan full stack development. Selanjutnya ada Amanda Wijayanti, yang mana di sini sebagai UI UX designer dan juga front end developer. Juga ada Muhammad Nabil Tariq sebagai test engineer. Ini itu perkenalan singkat dari kita. Lanjut ke gambaran apa aja sih yang mau dibahas pada kali ini gitu. Pada pembahasan kali ini sebelum gambaran umumnya, kita akan mulai dari cerita permasalahannya, lalu kita akan perkenalan dengan teknologi yang kita pakai, gimana teknologi ini saling berkomunikasi, lalu kita akan melihat gimana hasil jadinya, gimana cara mastiin aplikasinya aman, lalu gimana sih proses atau cerita di balik pembuatan aplikasi ini. Mungkin langsung ke bagian kita mulai dari permasalahan itu. Mungkin kalau kita lihat permasalahan di RT RW ini hanya sangat sepele gitu, tapi sebenarnya hampir semua warga di Indonesia ini memiliki permasalahan yang sama gitu. Contoh mungkin ada yang mana kalian bisa melihat sendiri bahwasannya ketika ingin mengurus surat di RT ataupun RW itu masih menggunakan kertas, dicatat manual di buku, terus juga kadang datanya bisa hilang ataupun nyari-nyari susah gitu. Dan begitu kalau kita lihat permasalahan ini sangat sepele dan
sering terjadi di warga Indonesia gitu. Dan masalah kayak gini muncul ide project kita yang mana aplikasi RT RW ini gitu. Nah, di situ kita bakal jauh lebih gampang untuk mengurus surat menyurat ke RT RW. Lalu kita juga dapat lebih mudah untuk melacak progres dari surat yang kita ajukan ke RT RW tersebut itu. Langsung mungkin ke bagian dari kita menggunakan teknologi apa sih? Di sini ada kita analogikan framework yang kita gunakan itu sebagai restoran, yaitu dapur dan etalase. Ibaratnya restoran yang mana ada dua bagian utama, yaitu dapur dan etalase. Nah, di proyek kita kali ini dapurnya itu adalah Node.js, yang mana Node.js ini yang bekerja di balik layar, yaitu menyimpan data warga, mengambil data pas dibutuhkan, ngolah semuanya, dan hingga memberikan data ini kepada front end atau Flutter gitu. Sehingga bahasa Node.js ini digunakan juga karena ringan, cepat, dan juga sangat banyak ini ya, apa namanya? Iya, banyak industri yang menggunakan ini gitu. Lalu juga banyak tutorial menggunakan Node.js ini. Lalu mungkin untuk Flutter-nya bisa dijelaskan oleh Amanda Wijayanti. Oke, baik. Terima kasih, Azmi. Nah, kalau di sini analoginya sebagai dapur si Node.js itu, yang dimana ketika udah selesai masak, nah hasilnya kan pasti ditampilkan ke pelanggan kan? Gak mungkin makanan ini cuma nongkrong di dapur saja. Nah, di sini peran Flutter ini sebagai etalase yang dimana Flutter ini yang bisa bikin tampilan aplikasi di HP kita yang dilihat dan disentuh langsung sama warganya. Nah, jadi kelebihan Flutter itu, satu kode itu bisa dijalankan di Android dan iPhone sekaligus. Jadi kita nggak perlu bikin project terpisah. Nah, terus tampilannya juga terlihat modern, enak dilihat, dan mudah digunakan sehingga siapapun usernya tidak kesulitan untuk menggunakan. Jadi simpelnya gini deh, kalau Node.js itu koki di dapur yang masak, sedangkan Flutter itu pelanggan sekaligus meja saji yang bikin makanannya kelihatan enak atau menarik pas disajiin ke pelanggan atau warga. Jadi dua-duanya itu penting dan dua-duanya harus bisa ngobrol biar prosesnya nyambung. Nah, di sini gimana sih caranya mereka ngobrol? Nah, ini bakal dibahas oleh Azmi Itaki. Oke, mungkin masuk ke bagian gimana sih Node.js dan juga Flutter ini ngobrol ya atau berkomunikasi. Di sini ada yang namanya konsep API, gimana mereka ngobrol itu. Nah, di sini API ini berperan untuk mengkomunikasikan dari Node.js dan juga Flutter. Bahasanya atau analoginya gini, bayangin API ini adalah seorang pelayan gitu. Ketika pelanggan ini datang ke sebuah restoran ini akan menyajikan atau memberikan sebuah menu. Menu ini adalah etalase, yaitu Flutter itu tersendiri gitu. Nah, dengan begitu ketika pelanggan ini memesan sesuatu gitu, bahwa nanti pesanan yang dipesan oleh pelanggan ini akan dicatat oleh pelayan, yang mana nanti pelayan ini akan meneruskan ke dapur atau ke belakang atau ke koki gitu. Sehingga dapur ini akan memproses pesanan tersebut. Lalu ketika pesanan tersebut sudah selesai atau sudah sesuai,
pesanan tersebut akan diberikan kembali oleh pelayan dan pelayan akan memberikannya kepada pelanggan. Nah, sama aja kayak konsep API ini. Ketika Flutter atau user melakukan request di aplikasi gitu. Contohnya di sini mungkin ketika warga atau user mengklik lihat tagihan iuran gitu. Flutter di sini akan mengirimkan request ke API dan akan diterima oleh Node.js. Lalu Node.js ini akan memproses mengambil data dari database sehingga ketika data tersebut sudah ditemukan, maka dia akan mengirim balik atau mengirim respon kepada API dan API ini akan memberikannya lagi kepada Flutter sehingga Flutter ini akan menampilkan apa yang tadi di request itu. Jadi alurnya dua arah, kita kirim request, Flutter akan menerima dan akan membalikan respon gitu. Mungkin selanjutnya ke bagian testing ya, akan disampaikan oleh Muhammad Nabil tadi. Terima kasih kepada Saudara Azmi dan Saudara Manda yang telah tadi menjelaskan pembuatan aplikasi itu dari apa sih, dari Flutter, dari pakai bahasa apa sih itu. Jadi sekarang ya tentunya setelah kita mendengar bagaimana fitur-fitur tadi tersebut dirancang lalu dibangun, sekarang saya akan menjelaskan dari sudut pandang test engineer karena memang bagian saya ada pada test engineer. Itu fokus utama saya di sini yaitu adalah memastikan bahwa tadi apa yang sudah dibangun oleh teman-teman saya tadi atau tim saya atau programmer tadi benar-benar aman, stabil dan siap diimplementasikan untuk warga melalui serangkaian proses software testing ini. Jadi teman-teman, pada sesi testing ini, sebelum saya menjelaskan bagaimana kami melakukan pengujian pada aplikasi RT/RW nanti yang saya akan jelaskan, saya ingin mengajak kita semua dulu. Mungkin barangkali ada yang belum tahu ya dari teman-teman mungkin. Apa sih testing itu teman-teman? Jadi software testing itu apa sih teman-teman? Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu software testing. Jadi teman-teman, software testing itu adalah proses untuk memverifikasi dan mengevaluasi apakah jadi sebuah aplikasi itu telah bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang telah dirancang oleh programmer tersebut. Jadi proses ini itu dilakukan dengan menjalankan berbagai skenario pengujian untuk memastikan bahwa setiap fitur dapat berfungsi dengan benar. Jadi menghasilkan keluaran yang sesuai serta mampu digunakan oleh pengguna tanpa ya mengalami kendala sedikit pun. Jadi tujuan utama dari testing ini teman-teman bukan hanya mencari kesalahan atau bug, tapi juga ya kita juga memastikan bahwa aplikasi memiliki kualitas yang baik, yang pastinya baik ya teman-teman. Jadi aman dan digunakan, nah stabil dalam berbagai kondisi dan siap diimplementasikan kepada pengguna atau user atau kepada masyarakat nanti, khususnya bagi aplikasi yang kami buat itu RT/RW. Nah teman-teman, jadi dalam dunia pengembangan perangkat lunak itu sebuah aplikasi yang sudah selesai dibuat oleh programmer itu belum tentu langsung dapat digunakan teman-teman. Jadi inilah fungsi test engineer itu. Meskipun semua fitur terlihat sudah ada, sudah rapi, tapi teman-teman itu belum ada jaminannya bahwa seluruh fitur tersebut benar-benar berjalan sesuai harapan. Jadi masih mungkin terdapat kesalahan logika, validasi data yang yang kurang tepat, kesalahan saat berkomunikasi dengan database, maupun masalah yang lain yang baru muncul ketika benar-benar berjalan
ketika testing itu benar-benar apa yang sesuai kita harapkan tadi. Nah, oleh karena itu sebelum aplikasi